Nah, oke teman-teman, kita langsung pada berita intinya ya. Nah, di sini saya kutip langsung dari situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemensos.go.id. Nah, di sini ada berita yang berjudul Mensos Gus Ipul, DTKS resmi dihapus, diganti DTSEN atau DTSEN. Nah, kira-kira apa ya dampaknya DTKS dihapus dan diganti dengan DTSE? Mari kita baca sama-sama. Pemerintah mengambil langkah besar dalam penguatan data nasional. Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani instruksi atau Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN pada 5 Februari 2025. Nah, keputusan ini menjadi tonggak sejarah baru dalam penyempurnaan sistem data kependudukan yang lebih akurat dan terintegrasi. Kedepan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat akan mengacu pada DTSEN. Nah, jadi tiap bansos nantinya akan mengacu pada data DTSE ya teman-teman. Nah, hal ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam dialog bersama pilar-pilar sosial sekresidenan di Madiun ya teman-teman, di Pendopo Ronggo Jumono, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 457 pilar sosial dari Madiun, Magetan, dan Ngawi hadir menyimak arahan tersebut. Nah, turut mendampingi Wakil Menteri Sosial juga Agus Jabo Priyono. Dalam paparannya, Mensos Gus Ipul menegaskan dengan ditandatanganinya Inpres tersebut, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS tidak lagi digunakan. DTSEN hadir sebagai data induk baru yang mencakup seluruh penduduk Indonesia, dari lapisan terbawah hingga teratas. Ini adalah pertama kalinya Indonesia memiliki data tunggal nasional yang menyangkut seluruh penduduk. DTSEN akan menjadi rujukan utama semua program sosial dan ekonomi ke depan, jelas Gus Ipul pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Gus Ipul menambahkan bahwa perubahan data seperti penambahan, penghapusan, atau perbaikan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal dari pemerintah dan jalur partisipasi masyarakat. Kalau pendamping sosial melihat ada data yang tidak sesuai, wajib untuk segera menyanggah. Validitas data adalah kunci kebijakan yang tepat sasaran, tambahnya. Badan Pusat Statistik atau BPS ditunjuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memvalidasi seluruh data tersebut. Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya akurasi data dalam setiap kebijakan, mengingat data yang keliru dapat berdampak langsung pada penerima manfaat. Nah, selain soal data, Mensos Gus Ipul juga menyampaikan perubahan paradigma dalam kebijakan sosial. Selama ini kita berat di social protection. Presiden menginginkan ada keseimbangan dengan empowerment happy agar masyarakat bisa naik kelas, katanya. Senada, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono juga memperkuat arahan Gus Ipul. Dia menyatakan pilar-pilar sosial tidak boleh membuat penerima bantuan nyaman menerima bantuan. Pendamping PKH khususnya harus mendorong setiap penerima manfaat agar berdaya dan tidak lama-lama menerima bantuan sosial, ujarnya. Wamensos menambahkan tugas pilar-pilar sosial ke depan, yaitu mendorong perubahan dan cara berpikir penerima manfaat agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan baru melalui empowerment happy mendorong tidak hanya perlindungan bagi kelompok rentan, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi. Bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas serta program kewirausahaan yang digulirkan Kementerian Sosial
terbukti menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Madiun. Ini berkat kerja keras pilar-pilar sosial di lapangan, ujar Purnomo Hadi. Penandatanganan Inpres DTSN diharapkan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan sosial dan ekonomi nasional. Dengan data yang lebih valid, bantuan bisa lebih tepat sasaran. Juga program pemberdayaan dapat menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Nah, jadi dampak dari dihapusnya DTKS dan diganti dengan DTSN, nantinya untuk masalah bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran ya teman-teman. Dan juga program pemberdayaan dapat menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Nah, Kementerian Sosial mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pemutakhiran data. Pelaporan perubahan data dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat atau melalui platform digital yang telah disediakan, yaitu aplikasi Cek Bansos ya teman-teman. Nah, jadi kedepannya mulai triwulan kedua nanti untuk penerima bantuan sosial PKH ataupun BPNT dan bansos lainnya akan mengacu pada data DTSEN ya teman-teman. Jadi tidak lagi mengambil dari DTKS. Nah, mudah-mudahan dengan digantinya DTKS ke DTSN, mudah-mudahan kalian penerima bantuan PKH atau BPNT masih bisa dapat ya teman-teman di triwulan kedua nanti. Nah, karena di triwulan kedua nanti pasti akan ada banyak yang tidak cair ya teman-teman dan diganti dengan KPM yang baru. Nah, itulah informasi terkait penghapusan DTKS ya teman-teman dan diganti dengan DTSE. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.